Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam Hari warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat Sedunia. Ini sekarang adalah tengah malam, dini hari sengaja kita bikin biar filsafatnya lebih meresap. Iya. Sengaja kita selamat Hari Filsafat Sedunia. Oke, Bung Ade Imam, gimana kabarnya Ya, Bung? alhamdulillah baik Bung Indra. Ini kemalaman ya. Terus yang kedua, saya nyoba suasana baru. Jadi backgroundnya kan agak beda. Tidak seperti kemarin di konten-konten sebelumnya. Oke Bung, Jadi, bahwa di Hari Filsafat Sedunia ini kita akan membahas besar-besar nih filsafat. Terutama tentang filsuf besar ya, tiga Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, yang ingin saya ketahui sekarang adalah tentang Socrates. Gimana Socrates itu? Sosok seorang Socrates, pemikirannya seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya gini ya. Saya sebenarnya kalau misalkan kadang-kadang kan menjelaskan seorang filsuf dengan pemikirannya pasti tidak terlepas dari sejarah hidupnya, tahun sekian dia lahir ini seperti itu, artinya ada kronologis gitu secara historisnya. Itu kadang-kadang hal semacam itu bisa menjebak kita. Kita lebih fokus ke hafalan bukan pemahaman, sedangkan kita belajar filsafat itu supaya paham dan menghafal. Socrates tahun sekian, Thales tahun sekian kemarin kan seperti yang kita jelaskan, terus Herakleitos tahun sekian gitu. Nah, sebetulnya ada kemungkinan kita terjebak dalam hafalan. Sebetulnya yang kita pelajari bukan itu gitu. Ngomong-ngomong, enak mungkin nge-zoom sambil Ya iya, ya kan saya gitu kan, santai gitu. Iya kan, itu jadi relax. Santai. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Oke, di Hari Filsafat Sedunia ini kita akan membahas tiga filsuf besar. Cuma nanti kita sesuaikan saja dengan waktu ya, durasi, karena tiga ini emang banyak benar gitu detailnya. Yang pertama kan Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles. Jadi Socrates mempunyai murid Plato mempunyai murid Aristoteles. Nah, ini tiga besar ini disebutnya filsuf Yunani klasik gitu ya. Klasik itu sama kayak band kita, Bung Indra. Band klasik. Oh iya. Nama grup band. Iya, nama grup band ini kan band klasik gitu. Oke, walaupun nanti, tapi saya cuma wanti-wanti aja dari awal, karena kalau bicara masalah historis berkaitan dengan angka-angka tahun, takutnya kita terjebak ke hafalan, bukan pemahaman, bukan itu ya yang itu. Walaupun nanti kita harus menyampaikan tahun-tahunnya, tarikhnya gitu. Oke, untuk awal di filsuf Yunani klasik kita harus membicarakan tentang Socrates dulu, karena ini awalnya gitu ya. Kalau yang kemarin di konten-konten sebelumnya kita membahas filsuf yang disebutnya pra-Sokratik. Pra-Sokratik itu artinya sebelum Socrates. Jadi kayak Thales, Parmenides, Herakleitos, Pythagoras, Anaximenes, itu tuh pra-Sokratik. Dengan ciri khasnya dia kajian filsafatnya lebih ke filsafat alam, nature filosofi. Nah, berbeda dengan ketiga filsuf Yunani klasik ini. Pertama nanti kita bahas dari awal Socrates dulu ya. Nah, kalau Socrates itu berbeda, dia kajiannya sudah bergeser, bukan lagi alam yang jadi kajian, tetapi lebih ke manusia. Jadi artinya di sini ada pergeseran dari kosmosentris ke antroposentris. Jadi
kajian pikiran dari alam sudah bergeser ketika zaman Socrates, yaitu menjadi antroposentris. Jadi pusat kajiannya bukan lagi alam, tetapi manusia. Itu. Seperti itu. Oke, kita mulai saja ya, langsung ke Socrates. Socrates lahir di Athena Yunani. Bung Indra mungkin pernah dengar lagu itu ya, Kalimera. Galil Sumbang. Lagu Kalimera yang ada di Athena di Yunani gitu kayak gitu. Nah, oke. Lahir dia 460 tahun 460 sebelum Masehi. Artinya kalau Thales dulu 600 kan, 600 tahun. Terus Herakleitos dan Parmenides yang konten kemarin itu 540 tahun. 540 sebelum Masehi. Nah, ini berarti lebih muda lagi. 460 tahun 460 sebelum Masehi. Oke. Oke, terus riwayat hidupnya saya harus utarakan juga karena gini, keadaan membentuk kesadaran. Jadi keadaan itu berupa lingkungan tempat seseorang hidup itu membentuk kesadaran. Yang disebut kesadaran itu cara berpikir, cara dia itu disebut kesadaran, cara berpikirnya nanti dibentuk oleh lingkungannya gitu. Ayah Socrates seorang pemahat patung batu tuh. Kalau Indra pernah ke Bali atau itu banyak kan kerajinan patung dari batu. Nah itu pemahat. Oke, dia artinya dari situ dia itu kreativitas gitu kan, ya bapaknya kreatif gitu. Nah, terus yang kedua ibunya seorang bidan. Nah ini bidan ya. Bidan apa Paraji, kalau dalam bahasa Sunda ya, kalau dalam bahasa Sunda dukun bayi dukun iya benar. Nah, paraji yang membantu melahirkan. Nah itu nah, dari dua profesi orang tuanya itu menentukan cara berpikir Socrates kemudian gitu, seperti itu. Oke. Ketika di masa Socrates hidup itu filsafat sudah berkembang karena kan dia lebih muda dari filsuf yang kemarin kita bahas di konten sebelumnya ya. Ada pemikiran, cuman mitologi masih kental. Mitologi masih kental, filsafat sudah mulai ada gitu. Tapi lebih banyak, lebih kental mitologi, cara berpikir itu. Terus satu lagi ada sekelompok orang itu disebutnya kaum sofis. Kaum sofis itu mungkin dari bahasa itu juga filosofia. Jadi orang sebutan buat orang-orang pinter gitu. Kaum sofis bukan sufi ya. Kalau sufi dalam konsep Islam itu orang yang ahli tasawuf, orang ahli tasawuf apa ya, ilmu tentang cara mensucikan jiwa kayak gitu di konsep Islam ada tuh. Bukan itu, ini sofis, bukan sufi, bukan sofis itu orang-orang pintar, orang-orang intelek, dia jago retorika gitu. Jadi ada 3 kelompok ya, filsafat ya, walaupun belum menyebar tapi sudah ada. Terus mitologi masih kental, dari tentang dewa-dewa apa yang berdasar sesuatu itu masih ada. Terus beberapa penduduk Athena di Yunani itu masih percaya itu. Nah, terus yang ketiga itu kaum sofis. Nah, kaum sofis itu dia jadi jago berdebat. Mungkin kalau zaman sekarang debatnya di medsos ya. Untung zaman dulu belum ada medsos kalau kayak Facebook apa WhatsApp. Jadi orang itu berdebat, Bung Indra. Berdebat, jago berdebat. Kaum sofis ini jago berdebat. Tapi kelemahannya dia ini
kebenarannya A, nanti besoknya B gitu. Seperti itu. Jadi iya. Jadi tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada yang absolut. Jadi yang penting dia bisa jago retorika. Kalau lawannya tidak bisa menyanggah, itu disebut sebuah kebenaran gitu. Jadi benar-benar relatif. Nah ini kaum sofis disebut juga kaum relativisme. Jadi semuanya relatif gitu. Kebenaran di hari ini yang benar A, tapi di besok hari belum tentu bisa B, bisa C, kebenaran seperti itu. Ya, sama kalau kita perhatikan di medsos, orang banyak berdebat di medsos, ada masalah politik, berdebat, saya lihat itu sering banyak ya di grup. Nah itu sama kayak kaum sofis gitu, nggak jauh beda gitu. Ternyata masih ada seperti itu. Nah ini lingkungan di seputar Socrates ketika dia hidup seperti itu. Jadi ada mitologi masih kental, filsafat emang ada tapi belum menyebar. Yang ketiga itu sofis gitu. Nah, itu lingkungannya ya. Terus tadi orang tuanya sampaikan itu Socrates kemudian dia ada metode Sokratik namanya, Socratic method. Jadi cara dia itu juga nggak, Bung? Dia nulis buku juga nggak? Menulis juga nggak? Enggak. Nah justru ini sama kayak Thales. Dia tidak nulis buku. Kita tahu Thales dari buku-bukunya Plato. Buku-bukunya Aristoteles. Nah ini juga Socrates tidak menulis buku satu pun. Kita mengetahui Socrates dari karya-karyanya Plato. Seperti itu. Jadi Plato menulis buku, nah itu berupa dialog. Jadi berupa dialog dengan Socrates, dengan para murid-murid. Jadi ada tokohnya. Itu kayak buku Republika juga seperti itu. Jadi isinya tentang percakapan antara Plato dengan Socrates dengan para murid. Jadi digambarkan oleh Plato seperti itu. Jadi Socrates tidak menulis buku. Ya, oke. Nah, jadi metode Socrates dia cara mengajarnya lewat dialog kayak sama seperti ini. Iya. Jadi dia jalan-jalan misalkan dengan murid-muridnya jalan-jalan di taman apa di pasar gitu ya. Ini dengan muridnya mengajarkan. Jadi dia bertanya, nanti muridnya sama kayak begini bertanya kan, dan jawab terus gitu terus. Jadi metodenya dialog. Terus ditulis sama muridnya gitu ya? Ya benar. Tanya jawab apa itu kebenaran, apa itu adil, apa itu seperti itu. Jadi bertanya gitu. Ini cara ngajar muridnya. Nah, cara ini juga mengalahkan kaum sofis. Jadi kaum sofis sering diserang secara pertanyaan sama Socrates. Misalkan apa itu keadilan? Kaum sofis menjawab, misalkan keadilan adalah apa gitu. Setelah ada jawaban, dicecar lagi pertanyaan terus sama sampai kaum sofis tersebut tidak tahu lagi jawabannya. Seperti itu. Nah itu metode Socrates. Sampai Socrates sampai pada satu kesimpulan bahwa ternyata yang saya tahu ini menurut perkataan Socrates, ternyata yang saya tahu bahwa saya tidak tahu. Nah ini filsafat Socrates yang paling terkenal. Nah ini di sini sudah tercermin kerendahan hati. Jadi Socrates tahu apa yang dia tidak tahu. Ini perbedaan mendasar dengan kaum sofis. Kalau kaum sofis
tidak tahu apa yang dia tidak tahu gitu. Hanya jago berretorika seperti itu. Jadi Socrates dengan metodenya, saya tidak tahu, saya tahu apa yang saya tidak tahu. Jadi Socrates tahu yang tidak tahu itu apa. Nah makanya dengan pernyataan seperti ini, dia bukannya berhenti, tapi mencari tahu. Nah ini bedanya. Jadi pemantik belajar dari situ, dia terus belajar, bertanya sampai terus seperti itu. Nah ini juga mungkin untuk kondisi sekarang bisa dipraktekkan, diaplikasikan begitu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyatakan bahwa kita tahu apa yang kita tidak tahu, otomatis nanti semangat belajar kita ada. Karena gini, orang yang sudah berhenti belajar itu pemilik masa lalu, tetapi orang yang terus belajar itu pemilik masa depan. Nah, ini mungkin quote juga nih. Iya, mantap nih. Bung, katanya Socrates ini minum racun ya, pernah minum racun kan? Pernah dengar saya itu. Ya, jadi ini, nah seperti ya kondisinya seperti itu. Jadi dia sering di pasar di tempat-tempat ramai selalu bertarung dengan kaum sofis, karena disuruh bertanya. Nah ini hal-hal semacam ini oleh kaum sofis dianggap sebagai gangguan karena dia bertanya sampai ke kaum sofis. Jadi semacam orang yang menjengkelkan gitu. Ya, kalau bahasa ininya apa ya, dipersonalkan diratakan oleh orang yang tidak disukai, dipersonalkan diratakan oleh orang kaum sofis. Socrates ini asalnya kenapa dia minum racun itu berupa hukuman. Jadi banyak yang benci ke Socrates karena dia dianggap pertama meracuni anak muda Athena waktu itu dengan pemikiran yang seperti itu. Ya, terus kedua dia sudah tidak menganggap ada dewa-dewa lagi. Karena yang seperti kemarin kan bersahabat, dia menghancurkan mitologi gitu kan. Nah ini ya seperti itu. Jadi dia dianggap meracuni anak muda. Dia sudah tidak hormat tidak menganggap ada dewa. Terus yang lupa saya, tidak menganggap dewa, meracuni anak muda. Satu lagi apa ya, lupa. Jadi intinya ini dianggap berbahaya, Socrates dianggap berbahaya. Oh, satu lagi dia dianggap membuat agama baru, yaitu yang dinamakan filsafat oleh penguasa ketika itu. Ini berbahaya, makanya dia diadili. Itu minum racun disuruh pengadilan apa? Ya, pengadilan. Dia disuruh pengadilan. Jadi gini, disuruh pengadilan. Jadi minum racun gitu. Iya, pengadilan itu ada 500 orang ya. Kalau nggak salah 500 orang itu voting Socrates itu bersalah atau tidak. Karena tadi tuntutannya dia sudah meracuni anak muda Athena dengan pemikirannya. Yang kedua, meniadakan dewa-dewa. Yang sebagian orang, malah sebagian besar Athena waktu itu masih percaya mitologi. Ya, dan yang ketiga dianggap sudah menyebarkan agama baru. Itu diadili, ada 500 orang. Kalau Bung Indra sering nonton film-film barat itu ada kayak juri pengadilan kan, minta pendapat gitu. Nah, dari 500 orang itu 280 orang menyatakan Socrates bersalah, 220 orang menyatakan Socrates tidak bersalah. Berarti kan 280. Berarti kan kalah. Berarti itu Socrates salah menurut orang-orang itu gitu kan. Karena perbandingannya 280 melawan 220. Berarti Socrates salah dan harus dihukum. Hukumannya
itu minum racun seperti itu. Sebetulnya itu Socrates bisa saja melarikan diri karena anak itu murid-muridnya kan banyak. Sebenarnya bisa aja Socrates melarikan diri, tapi kenapa tidak dilakukan? Ya, kenapa tidak dilakukan? Karena dia mengajarkan ke murid-muridnya, ke murid-murid. Jadi ya ini ada filsafat moral itu, etika juga, filsafat moral. Kita harus tunduk pada aturan, gitu. Salah satu ajarannya harus tunduk pada aturan. Kalau dia melarikan diri, tidak melaksanakan beban, berarti kan dia kemakan omongannya sendiri. Iya. Ya, padahal itu bisa lolos. Tapi dia tidak. Iya. Dia minum racun. Ya, yaitu karena ucapan harus sesuai dengan tindakan. Kan seperti saya mengutip puisi Rendra, lupa judulnya. Kesabaran adalah bumi, keberanian adalah matahari. Terus apalagi itu? Perjuangan dan menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah ini yang paling sulit itu kan, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah ini sudah dilakukan, ya, perjuangan untuk melaksanakan kata-kata yang pernah diucapkan ke murid-murid ataupun ke para pemuda Athena waktu itu. Jadi dia minum racun seperti itu. Itu minum racun seperti sampai mati. Hukuman mati minum racun. Iya. Cuman ya gini, apa ya? Ya gini, jadi sebelum itu kan orang-orangnya itu raja katanya mau menghukum kamu, kata murid-muridnya, juga teman-temannya kan banyak, mau kamu gitu kan, mau suruh minum racun. Socrates menjawab gini. Socrates ada di dalam tempayan atau kendi, ya, tempat air. Kendi bisa pecah, tempayan bisa pecah. Ini dia perumpamaan. Tetapi airnya akan kembali ke laut. Ini pernyataan Socrates ketika mau menjalani hukuman mati. Jadi dia mengibaratkan sebagai sebuah air dalam kendi. Ketika jasadnya minum racun mati, dia analogikan jiwanya sebagai air itu akan mengalir ke laut gitu. Artinya di sini kita sudah bisa menelaah bahwa Socrates percaya akan kehidupan sesudah kematian. Nah, di sini kan sudah ada kemajuan gitu, ada hal-hal transcendence yang dipercaya. Jadi ada kehidupan sesudah kematian gitu. Seperti itu. Ada dunia lain setelah kematian. Seperti itu. Jadi kalau menurut orang di Islam, kalau ya ada alam kubur, alam akhirat. Ya, seperti itu. Oke, Bung, ini menarik sekali nih tentang Socrates. Saya masih banyak penasaran sih. Cuman waktu mungkin keterbatasan dari waktu, Bung, ya. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan di konten. Iya. Kayaknya cukup padat juga nih pembahasan kali ini, cukup padat juga. Iya, soalnya berhubung waktunya udah melarut nih. Oke, Bung. Terima kasih Bung Ade Imam atas pembelajarannya tentang filsafat. Iya, kita bahas Socrates dulu. Nanti tentang Socrates, Bung, ya. Iya, di hari filsafat sedunia ini. Nanti berikutnya kita masuk ke Plato dan juga Aristoteles. Gitu. Itu 3 filsuf besar dunia, Bung, ya. Iya. Oke, Bung Ade Imam. Semoga pertemuan kita lewat Zoom ini bermanfaat dan menjadikan pelajaran-pelajaran yang baru bagi kita yang awam tentang filsafat. Selanjutnya, sampai jumpa lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih Bung Ade Imam. Iya, sama-sama. Salam filsafat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.